Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idhru fi ali sawadun azimun." Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawat. Sawat dalam bahasa Arab artinya hitam, tetapi maksudnya sawat di sini bukan hitam ya. Maksudnya jumlah yang besar. Sawat jumlah yang besar, jumlah yang sangat besar. Menunjukkan pengikut yang banyak. Fa dhanantu annahum ummati. Maka aku menyangka itu adalah umatku. Saya punya cerita ya. Agak lucu sedikit, mau dengar atau tidak? Suatu hari saya keluar dari masjid Syekh bin Baz. Masjid Syekh bin Baz itu masjid Universitas Madinah. Di tengah kampus Universitas Madinah ada masjid besar namanya Masjid Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita tahu di Universitas Madinah ya, mahasiswa dari berbagai macam negara, ada 100 negara lebih. Ya, makanya kalau ada tandingan bola ini Piala Dunia ya. Saya pas keluar, tiba-tiba ada orang Afrika dua berdebat di depan pintu masjid. Ini apa masalahnya, mereka berdebat di depan pintu masjid. Satunya berkata, "Ya akhi, hitam yang kita rasakan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala." Lanjutkan enggak? Semoga yang hitam tidak tersinggung ya. Saya juga hitam-hitam dikit lah ya. Yang satunya berkata, "Ya akhi, tidak ya akhi, hada nikmah minallah." Ini nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Kata dia, "Ya akhi, gimana ente jujur saja, tidak ada nikmat, ini ujian." Allah berfirman, "Yauma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh." Ya. Hari di mana ada wajah yang berseri-seri dan ada wajah yang menghitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum gimana ayatnya? Fa kafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, apa kalian kafir setelah kalian beriman? Ya, lihat, hitam di neraka. Dia bilang, enggak, ini nikmat dari Allah. Dia ngeyel. Apa dalilmu? Saya enggak punya dalil. Akhirnya saya lewat, saya bilang ada dalilnya. Fa idza sawadun azim. Tiba-tiba ada hitam yang banyak. Kata itu dalilnya katanya. Padahal sawat di sini bukan artinya hitam, artinya apa? Artinya jumlah yang apa? Yang banyak ya. Jangan ada yang tersinggung ya. Fadhanantum annahum ummati. Saya melihat jumlah yang banyak, saya menyangka itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Inilah Musa dan pengikutnya. Kita tahu bahwasanya pengikut terbanyak setelah Nabi, pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi Musa alaihissalam. Pengikutnya sangat banyak ya. Kemudian dikatakan itu bukan umatmu tapi Musa dan pengikutnya. Fanadhartu fa idza sawadun azim. Kemudian saya melihat ke arah yang lain, tiba-tiba ada jumlah yang sangat banyak pula. Faqila li hadza ummatuk, maka dikatakan itulah umatmu. Setelah itu Rasulullah SAW berkata, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab." Dan di antara umat Nabi SAW ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Berapa orang? 70.000 orang. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau sedikit? Sedikit. Ya akhi, umat Muhammad banyak ya. Dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat umat Muhammad. Bukan cuma yang hidup sekarang sudah berapa miliar? Banyak. Belum yang sudah pernah hidup. Yang pernah hidup, yang sudah meninggal dunia banyak sekali, miliaran. Yang sedang hidup juga miliaran. Yang akan hidup sampai hari kiamat juga apa? Miliaran. Ternyata yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab cuma 70.000 orang. Nah, kita mungkin enggak masuk dalam situ. Berat. Saingan kita para sahabat, para tabi'in, Imam Malik, Imam Syafi'i, saingannya berat. Iya atau tidak? Mungkin masuk atau tidak? Mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Karena ini perkara yang berat. Kita berbicara tentang orang memurnikan tauhid. Kalau masalah keutamaan tauhid secara umum benar, orang masuk surga. Mungkin dihisab dulu. Mungkin diadab dulu. Ini ada tingkatan yang spesial, tanpa dihisab, tanpa diadab. Subhanallah. Antum bayangkan antum nanti di hari kiamat sebelum disidang antum disuruh nunggu di bawah terik matahari 50 yang dengan jarak yang sangat dekat sampai orang-orang ketakutan, kehausan, kelaparan, bercucuran keringat. Belum lagi disidang setelah itu. Setelah disidang ditanya, kamu pernah begini, berat. Ya. Setelah disidang kemudian ditimbang lagi, mengerikan. Tunggu hasil timbangan. Kemudian catatan amal, mengerikan semuanya. Ini orang santai saja, tahu-tahu nyelonong masuk surga tanpa hisab. Tidak pakai apa? Hisab, luar biasa. Oleh karenanya 70.000 itu banyak tapi sebenarnya sedikit ya. Maka Nabi SAW dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW minta tambahan. Fastazattu Rabbi fazadani ma'a kulli
alfin sab'ina alfan. Aku pun minta tambahan kepada Rabbku. Maka Rabbku memberi tambahan setiap 1000 bawa 70.000 orang. Sekarang jumlahnya jadi berapa? Coba hitung pakai kalkulator. Berapa? Cepat, yang benar saya kasih hadiah. Hah? Ada jawaban yang lain? Benar, saya kasih hadiah. Tapi enggak banyak, 100.000. Hah? 4,9 miliar. Semoga ini yang benar. Ini 4,9 juta. Ini bapak sama anak berselisih. Coba yang benar berapa? Setiap 1000 orang bawa 70.000 orang. Jadinya sekarang jumlah yang masuk surga tanpa azab tanpa hisab berapa? Ayo berapa? Wah, banyak sekali, 7 triliun. Kalau triliun kita masuk semua insyaallah. Berapa? 4.900.000. Yang bilang 4.900.000 berapa orang? Coba angkat tangan. Uangnya enggak cukup. Yang benar salah semua. Ya? Salah semua. Yang benar 4.970.000. 70.000 pertama jangan dilupakan. Benar atau tidak? Aduh, matematika enggak benar. Uangnya saya masukin lagi ya. Masa 70.000 pertama pahlawan ente lupakan? Dia yang bawa, semua orang dilupakan. Paham? Jadi yang benar jumlahnya jadi 4.970.000. Nah, kalau ini masih ada kemungkinan. Rahmat Allah luas. Ente jangan berkecil hati. Berdoa kepada Allah. Dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwasanya Allah tambah lagi. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyampaikan ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, Rasulullah SAW berdiri, fadakhala manzilah, kemudian dia masuk dalam rumahnya. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Orang-orang pun berbicara, siapa 70.000 orang tersebut? Semua ingin bisa dapat predikat itu, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka mereka berdiskusi. Ada yang berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah. Mungkin mereka adalah para sahabat Nabi. Maksudnya sahabat yang lebih spesial. Sahabat Nabi, semua yang melihat Nabi dalam istilah syariat adalah sahabat. Tapi ini sahabat sedang berbicara tentang sahabat. Maksudnya sahabat yang sejak awal di Mekah sudah menemani Nabi SAW, kemudian berhijrah ke kota Madinah menemani Nabi SAW. Mungkin itu sahabat Nabi SAW. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku billahi syai'a. Mungkin 70.000 orang tersebut adalah orang-orang yang sejak lahir sudah Islam dan tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ini menunjukkan para sahabat yang sedang berdiskusi, mereka benar-benar mengagungkan kaum muhajirin, para sahabat. Sehingga mereka waktu ditanya, siapa yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Mungkin sahabat kaum muhajirin yang sejak awal sudah bersahabat dengan Nabi SAW. Jadi para sahabat agung di mata mereka. Tidak seperti orang Syiah yang kemudian mengkafirkan seluruh sahabat kecuali 4 orang atau berapa orang. Kemudian mereka tahu keagungan Islam dan bahayanya syirik. Makanya di antara pendapat mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam, mungkin mereka ini orang-orang yang sejak lahir sudah Islam, walam yusyriku billahi syai'a, dan kemudian tidak berbuat syirik sama sekali. Mereka ngerti bahwasanya bisa masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab itu tidak boleh syirik sama sekali. Wa dzakaru asya'a. Lalu mereka menyebutkan pendapat-pendapat yang lain. Ya. Maka ini dalil kita boleh, saya tanya, apa pendapat kalian? Boleh, ya. Nanti yang penting ada yang membenarkan. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW keluar menemui mereka, fa akhbaruhu. Lantas mereka menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi kami diskusi, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Namun ternyata pendapat mereka semua salah. Dan alhamdulillah salah. Antum bayangkan kalau ternyata yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab cuma sahabat Nabi, kita sudah keluar dari dulu. Tidak mungkin masuk karena kita bukan sahabat Rasulullah SAW. Kalau pendapatnya pernah masuk Islam, sejak lahir sudah Islam, tidak pernah berbuat syirik sama sekali, kita mungkin pernah terjerumus dalam kesyirikan, entah syirik besar, entah syirik kecil. Alhamdulillah pendapat mereka salah. Pendapat yang benar dijelaskan oleh Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Wala yaktawun, dan mereka tidak pernah meminta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayyur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar dengan angka tertentu, dengan waktu tertentu, hari tertentu, bulan tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini syarat orang-orang mau surga tanpa hisab dan tanpa azab. Baik. Kita bahas di sini. Ya. Ruqyah, kalau seorang minta ruqyah, kenapa dikatakan makruh? Ruqyah itu jadi ruqyah itu ada
ada beberapa model. Pertama, kita meruqyah orang lain. Ini tidak jadi masalah. Ya. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hal arqi, apakah saya boleh meruqyah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, lakukanlah. Ruqyah itu pengobatan. Kita mengobati orang, baik atau tidak? Baik, enggak jadi masalah. Yang pertama, kita meruqyah orang. Ya, dan Rasulullah SAW meruqyah sahabat, kemudian Rasulullah SAW juga diruqyah oleh Jibril alaihissalam. Yang kedua, orang datang meruqyah kita tanpa kita minta, ini juga enggak jadi masalah. Orang yang berbuat baik sama kita, silakan, tafadhal. Yang jadi masalah yang ketiga, kita minta untuk orang lain untuk meruqyah kita. Ini menurut para ulama mengurangi tawakal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktawa aw istarqa faqad bari'a minat tawakkul." Barang siapa minta untuk diruqyah atau minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, dia berlepas diri dari tawakal, yang sempurna. Dia berlepas diri dari tawakal yang sempurna. Kenapa? Karena minta ruqyah ada bentuk permintaan kepada orang lain, dan Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk tidak minta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua, selain meminta kepada orang lain, ada bentuk perendahan, kita minta tolong dong ruqyah saya. Yang kedua, ada ketergantungan hati kepada orang ini. Ada ketergantungan hati kepada orang ini. Oleh karenanya, barang siapa yang minta untuk diruqyah, dia tidak berdosa loh. Minta ruqyah itu tidak berdosa, tapi dia berkurang dari derajat yang paling tinggi. Karena mau surga tanpa hisab dan tanpa adab itu adalah orang-orang ahli tauhid yang super kedudukannya, sangat tinggi. Dan barang siapa yang minta untuk ruqyah, dia telah turun dari kedudukan yang tertinggi tersebut, sehingga dia tidak bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama membahas, bagaimana jika seorang ayah minta ruqyah kepada anaknya, boleh atau tidak? Apakah mengurangi tawakalnya? Bagaimana jika seorang suami minta ruqyah kepada istrinya, atau sebaliknya istri kepada suaminya? Sebagian ulama mengatakan tidak mengurangi tawakal. Kenapa? Karena ayah suruh anak itu sudah biasa. Beda kalau kita minta sama orang, ada sifat merendahkan diri kepada orang lain. Adapun anak kita, ini sini, angkat ini, enggak jadi masalah. Ruqyah bapak misalnya, enggak jadi masalah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Mau minta kepada anak, minta kepada bapak, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu semua bentuk bergantung kepada orang lain. Ada pendapat ini jarang diungkapkan ya. Namun ternyata ini pendapat para ulama besar, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Demikian juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Sahih Al-Bukhari ya. Ternyata menurut Syekh bin Baz, jika seorang telah mencapai keimanan yang tinggi, kemudian dia perlu untuk minta diruqyah dan tidak ada obat kecuali ruqyah ini, maka tidak mengapa dia minta untuk diruqyah dan tidak mengeluarkan dia dari 70.000 golongan. Ya, saya bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Walakinnal istirqa'a la yamna'u kaunahu minas sab'in. Seorang minta untuk diruqyah tidak menghalangi dia termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Wal istirqa' talabur ruqyah, dan istirqa' adalah minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba's. Jika ternyata ada kebutuhan perlu untuk ruqyah, sudah tidak ada obat yang lebih manjur kecuali ruqyah, maka tidak mengapa, kata Syekh bin Baz. Beliau sebutkan dalil. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi. Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta diruqyah. Wahai Aisyah, mintalah untuk cari orang meruqyahmu. Wa amara umma auladi Ja'far an tastarqi li auladiha. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyuruh Asma binti Umais untuk mencari orang minta ruqyah agar meruqyah anak-anaknya. Fala haraja fi dzalik, dan tidak mengapa. Ya, kenapa Rasulullah SAW pernah menyuruh Aisyah untuk minta apa? Minta diruqyah. Saya bacakan dalil-dalilnya. Di antaranya dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Amarani Rasulullah SAW an yustarqa minal ain." Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk minta diruqyah karena ain. Dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah SAW menyuruhku untuk aku minta ruqyah kepada orang lain. Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk minta ruqyah kepada orang lain. Dalam Sahih Muslim. Dalam hadis yang lain juga dari Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi baitiha jariyatan fi wajhiha saf'atun. Rasulullah SAW melihat ada seorang budak wanita remaja
yang di wajahnya ada warna kuning-kuning. Maka Rasulullah SAW berkata, istarqu laha, mintalah ruqyah, mintalah carilah orang untuk meruqyah budak wanita ini. Fa inna biha nadrah, karena dia kena ain. Karena dia kena ain. Tadi ini hadis riwayat Al-Bukhari. Demikian dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Qalat Asma bintu Umais berkata, "Ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibuhumul ain." Wahai Rasulullah, Bani Ja'far, anak-anaknya Ja'far, anak-anak suamiku kena ain. Rasulullah SAW melihat mereka dalam kondisi badannya kurus. Ya, fa astarqi lahum, boleh enggak aku minta ruqyah untuk mereka? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, boleh." Kata Rasulullah SAW, boleh. Oleh karenanya sebagian ulama mentakwil hadis-hadis seperti ini, bagaimana mengkompromikan dengan hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Di antara ciri-ciri mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Sebagian ulama seperti Ibn Baz mengatakan boleh kalau memang benar-benar ya hajatnya kuat. Seorang benar-benar sementara dia sudah mencapai derajat tauhid yang tinggi. Ternyata dia penyakitnya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan ruqyah, maka tidak mengapa. Syekh Utsaimin juga berpendapat bahwasanya ya tidak mengapa kalau ruqyah tersebut benar-benar ya menyembuhkan. Benar-benar menyembuhkan dan sudah tidak ada pengobatan lain, maka tidak mengapa untuk minta diruqyah. Wallahu bisawab, ya ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa yakum. Seorang berusaha untuk tidak minta diruqyah kecuali kondisinya sudah sangat genting, tidak ada obat lagi yang lain kecuali ruqyah, maka tidak mengapa dia minta untuk diruqyah. Baik, kita lanjutkan. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun, dan mereka adalah orang yang tidak pernah minta disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Tidak pernah minta disembuhkan dengan besi yang dipanaskan. Minta pengobatan dengan besi yang dipanaskan juga hukumnya makruh dan mengurangi tawakal. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena orang-orang Arab dahulu memandang kalau sudah disembuhkan dengan kai, dengan besi yang dipanaskan pasti sembuh. Maka ada istilah pepatah mereka, akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah apa? Al-kai. Sehingga mereka karena yakin kai ini begitu hebat, terkadang belum pakai obat yang lain mereka sudah pakai kai. Dan ini dibenci oleh Nabi SAW. Pertama, ada ketergantungan, seakan-akan kalau sudah kai pasti sembuh. Dikhawatirkan ada lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seakan kalau sudah pakai kai pasti apa? Sembuh. Ini ada bentuk lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, meskipun demikian, para ulama mengatakan tidak boleh mengkiaskan pengobatan yang lain dengan kai. Jangan kita pahami kalau begitu Ustaz tidak boleh kita berobat. Enggak, boleh berobat. Rasulullah SAW mengatakan, "Dawu mardhakum", berobatlah. Mengobatilah orang yang sakit di antara kalian. Tadawu ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Jadi kita disuruh untuk berobat. Tidak bisa mengkiaskan obat dengan kai. Khusus yang tidak diperbolehkan adalah kai, karena kai bentuk pengobatan, di situ ada penyiksaan dengan api yang besi yang dipanaskan dengan api. Rasulullah SAW benci karena tergabungkan dua. Pertama, ada penyiksaan dengan besi yang dipanaskan. Yang kedua, karena ada ketergantungan kepada kai tersebut, seakan-akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu, kita lanjutkan habis itu insyaallah taala. Salat dulu ya. Oh ya, salat dulu kalau kita salat dulu. Habis salat kita lanjutkan lagi ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan pengajian kita, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri mereka yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab adalah tidak pernah minta untuk diruqyah, tidak pernah minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, wala yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatoyur. Tatoyur ini insyaallah ada pembahasannya secara tersendiri dalam bab-bab berikutnya, tetapi secara ringkas saya ingin jelaskan tatoyur yaitu mengkaitkan nasib sial, nasib buruk dengan sesuatu yang dilihat atau yang didengar, ya, atau dengan angka tertentu dengan hari tertentu, ya. Dalam Islam, ya, tidak ada hari sial, tidak ada angka sial, ya, tidak ada waktu sial. Yang bikin sial cuma maksiat. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Kalau orang bikin maksiat, tunggu kesialan akan menimpanya. Karena Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat maksiat yang kalian lakukan, ya.
Adapun hari sial tidak ada dalam Islam, tidak namanya hari sial. Ya. Contohnya sederhana, seperti orang mengkaitkan nasib sial dengan angka 13. Ini diimport dari orang-orang Barat. Orang-orang Barat meyakini angka 13 adalah angka sial, sehingga mereka tatkala membangun bangunan tidak ada lantai 13. Kalau antum naik pesawat juga tidak ada kursi nomor berapa? 13. Saya kemarin baru naik pesawat, ya. Duduk di emergency nomor 12 langsung 14. Nomor 13 tidak ada, ya. Seakan-akan angka 13 itu angka sial. Ini tidak benar. Dari mana? Apa bedanya 13 sama 12? Cuma kurangi 1 jadi 12. Apa bedanya? 13 12, 11 12. Apa bedanya? 11 12 bedanya. Antara 13 dengan 12 bedanya apa? 11 12. Tidak ada bedanya. Kenapa bisa mengatakan angka 13 angka sial? Ya akhi, bagaimana kalau ente ternyata anak nomor 13? Kasihan. Istri saya 13 bersaudara, satunya meninggal. Tinggal 12. Adiknya yang terakhir nomor 13, ini anak sial kalau begitu. Alhamdulillah, ya, hafal Quran, ya, hafal 30 juz, jadi imam di Pekanbaru, ya. Masih kita bilang dia apa? Anak sial, ya. Anak sial tapi hafal Quran, kan repot, ya. Oleh karenanya ini contoh sederhana, banyak contoh-contoh yang lain, tapi insya Allah kita tunda pada pembahasan khusus insya Allah tatkala masalah tatoyur. Jadi tatoyur adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, angka tertentu, bulan tertentu, dan ini banyak tersebar di tanah Jawa, ya. Mau nikah saja setengah mati, ya. Mau nikah, kamu lahir bulan apa? Bulan ini, Jumat Pahing, satunya apa? Jumat Kliwon. Oh, nikahnya harus dihitung-hitung dulu, pakai rumus forecast atau apa, hitung. Tidak bisa sekarang, harus 6 bulan lagi. Ini namanya bikin sial hitung-hitung seperti ini. Akhirnya apa? Pernikahan jadi apa? Tertunda. Gara-gara sialan dalam apa? Hitung-hitung. Coba kalau nggak pakai hitung-hitung, langsung nikah. Gara-gara hitung-hitungnya keliru, akhirnya ditunda 6 bulan dan yang lainnya. Jadi ini hal-hal yang merepotkan diri sendiri. Hal-hal yang merepotkan diri sendiri ini banyak. Dan ini ternyata ini merupakan kesyirikan. Ternyata merupakan apa? Kesyirikan, tapi dia syirik kecil. Kemudian kata Nabi SAW, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah kunci kenapa mereka mencapai derajat yang sangat tinggi. Karena tawakal mereka sangat tinggi. Ini kita kenapa belajar kitab tauhid? Saya sering sampaikan kitab tauhid ini bukan cuma untuk orang awam. Bagi kita yang sudah belajar, sudah ngaji pun harus belajar. Dalam rangka untuk meningkatkan tawakal kita kepada Allah. Dan Allah terkadang beri kita ujian-ujian untuk melatih tawakal kita. Tawakal dalam mencari nafkah, tawakal dalam berdakwah, tawakal dalam segala hal. Ya. Kita bertawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berjalan apa? Bukan sekedar ilmu, tapi perlu praktek. Ya, dan itu akan berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kunci utama mereka mencapai derajat yang tertinggi karena mereka memiliki tawakal yang sangat tinggi. Sampai-sampai tidak meminta untuk diruqyah, sampai-sampai tidak mau untuk disembuhkan, minta untuk disembuhkan dengan besi yang dipanaskan, dan mereka tidak bertatoyur. Kemudian kata sang perawi, faqama Ukasyah ibnu Mihsan, berdirilah Ukasyah bin Mihsan, sahabat namanya Ukasyah. Kemudian dia berkata, "Udu Allah an yaj'alni minhum." Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Kata Rasulullah SAW, "Anta minhum." Masya Allah. Kalau kita hidup di zaman Nabi, ya Rasulullah, doakan saya. Ya Rasulullah. Cuma sudah tidak ada Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan, kau termasuk mereka. Ini dalil bahwasanya kita bisa memastikan bahwasanya Ukasyah bin Mihsan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena Rasulullah SAW berkata, anta minhum, kau termasuk dari 70.000 orang tersebut. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian ada seorang laki-laki lagi yang berdiri. Sama, udu Allah an yaj'alni minhum. Ya Rasulullah, doakan saya termasuk mereka. Rasulullah SAW mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah. Dan ini jawaban cerdas dari Nabi SAW dalam menunjukkan akhlak Nabi yang sangat mulia. Ya, Nabi mengatakan kamu sudah kedahuluan apa? Ukasyah. Dengan jawaban ini laki-laki tadi tidak tersinggung. Coba kalau Nabi bilang, oh kamu tidak. Wah, gimana kira-kira? Gimana kira-kira kalau Nabi bilang, oh kamu tidak? Satunya saya, kamu juga tidak. Gimana perasaan? Langsung stres, langsung futur dan macam-macamnya. Tapi Rasulullah SAW sengaja untuk menutup pintu. Ya. Nanti khawatir, bisa jadi lelaki ini termasuk, bisa jadi termasuk. Khawatir nanti ada yang tidak termasuk, angkat tangan, ya Rasulullah saya gimana? Coba bayangkan 5 orang, ya kamu juga, kamu tidak. Gimana kira-kira? Ya pasti sedih. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah suatu hari mengadakan pengajian, dan biasa ada qori'nya, ada tukang bacanya. Setelah baca dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak. Qori ini baca salah-salah, orang yang dengar ini salah nahunya.
Fathah didomakan, doma difathahkan, dan itu merubah arti. Kalau dia orang Arab tapi salah baca. Kemudian saya jelaskan. Orang yang dengar sudah gelisah. Kemudian baca lagi kedua kali. Salah-salah lagi. Baca ketiga kali, salah-salah lagi. Tidak mungkin kajian salah-salah terus. Hari ini saya bilang, sebentar, gantian yang lain. Gantian. Wah, nggak enak sama orang ini, disuruh ganti. Akhirnya yang satu ganti. Baca kedua kali, Syekh bilang ganti lagi yang ketiga. Sehingga tidak membuat malu orang yang apa? Yang pertama. Ya kalau kesan cuma seganti sekali seakan-akan, tapi Syekh yang orang kedua, orang ketiga, orang keempat ternyata seakan-akan bacanya digilir. Padahal masalahnya orang yang pertama apa? Salah-salah baca. Dalam rangka menjaga perasaan apa? Orang lain. Ya. Oleh karena Nabi SAW selain cerdas, beliau juga berakhlak mulia, maka beliau menjawab dengan jawaban yang indah, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan siapa? Si Ukasyah. Dengan demikian orang tadi tidak tersinggung. Ada khilaf di kalangan para ulama, siapa orang ini yang kata Nabi kamu sudah kedahuluan Ukasyah? Ada yang mengatakan dia orang munafik. Ini pendapat sebagian ulama. Namun dibantah oleh sebagian ulama yang lain, kalau dia munafik ngapain dia minta doa kepada Nabi? Dia bukanlah orang munafik, cuma Rasulullah SAW menutup pintu itu, pintu orang minta-minta, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kamu sudah kedahuluan siapa? Ukasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nanti antum bisa baca sendiri faedah-faedah dari kandungan bab ini di halaman 14, 15 dan 16. Saya rasa kita cukupkan kajian kita sampai sampai sini aja dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan insyaallah bab keempat, takut terhadap kesyirikan.